Percaya kita semuanya diberkati Tuhan, saya dilindungi Tuhan dan dijaga oleh malaikat Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita nikmati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Berkatilah kami Tuhan, biarlah firman Engkau bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, ada satu ayat yang begitu luar biasa, yakni Matius pasal 5 ayat 4. Nah, di sini dia katakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sebenarnya aslinya ini berduka cita itu bukan orang yang meninggal gitu loh. Jadi artinya itu adalah blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Apa artinya? Yaitu berbahagialah orang yang merasakan dirinya kurang. Nah, inilah yang kita harus mau ngerti. Kadang-kadang terjemahan bahasa Indonesia itu agak berbeda. Oh, apa artinya berduka cita? Berarti orang mati ya? Bukan. Dengan kata lain bahwa berbahagialah orang yang merasakan aku tidak cukup, aku tidak baik, aku masih banyak kekurangan, aku masih butuh dia ya yang lebih berkuasa dari aku. Nah, inilah yang harus kita sadar bahwa memang kita jadi Kristen itu sering sekali kita merasakan I do not need God. Ya, aku bisa kok tanpa Tuhan Yesus. Aku bisa kok tanpa ke gereja. Aku bisa kok tidak usah ikut connect group, tidak usah ikut Bible study, tidak ikut ini. Aku bisa kok. Aku lumayan. Nah, orang yang seperti ini yang tidak merasakan dia itu kurang, always merasakan aku hebat, aku tidak butuh dia, susah bisa mendapatkan hiburan. Nah, kita harus mau sadar, ya saya sukses dalam pekerjaan saya naik pangkat, saya jadi GM, saya jadi direktur. Tapi ingat, ini semuanya adalah berkat dari Tuhan. Kita harus mau realize ya, sadar. Kita ini lemah. Kita ini tidak cukup. Ya, kita harus mau pukul darah kita. Tuhan, ya memang kadang-kadang saya merasakan saya cukup. Tuhan, bantu aku supaya aku sadar. Aku mau lebih lapar lagi untuk belajar firman Engkau, cinta Engkau, dan tahu rencana Engkau di dalam kehidupan saya. Saudara sekalian, di Mazmur 34 ayat 18 mengatakan bahwa Tuhan itu mendekati orang yang patah hati, orang yang sedih. Dia menolong ya kita ini yang bertobat. Waktu kita ini hidupnya jalan dengan lancar, kita tidak merasakan kita butuh orang lain. Tapi waktu pada saat kita menghadapi masalah, contohnya kesusahan, penyakit, ya, keuangan, mulailah kita sadar, hai, saya ini manusia yang terbatas ya. Berbahagialah orang yang duka cita itu, artinya berbahagialah orang yang merasakan aku butuh bantuan Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan, engkau minta kepada saya, aku akan memberikan kamu yang tidak pernah kamu pikir, tidak pernah kamu dengar. Dengan kata lain, Tuhan akan memberkati kita, membantu kita, menolong kita berlimpah-limpah. Saya pernah lihat orang yang tidak percaya Tuhan, tidak mau kenal Tuhan. Dia kerja, datang dari Sumatera, datang ke Jakarta, pagi sampai sore di tokonya, memang tokonya laris, dan dia merasakan uang itu bisa menebus, bisa menyelesaikan setiap masalah. Waktu dokter Singapura vonis dia kena kanker level, dia tidak terima karena dia tiap hari olahraga, dia makannya teratur, ya kan? Kenapa bisa dia? Apa yang terjadi? Dengan uang dia minta anaknya cari dokter yang terbaik di dunia ini. Tapi akhirnya dia juga meninggal
di umur 77. Saudara sekalian, marilah kita sadar, kita tiap hari butuh bimbingan Tuhan. Apapun yang kita miliki, itu semuanya adalah berkat Tuhan. Kita tidak hebat kok, hanya anugerah Tuhan saja. Kita bisa berada dan memiliki apa yang kita ada sekarang. Tidak usah kita sombong. Ya. Saudara sekalian, mari kita sadar tiap hari kita katakan, Tuhan, inilah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Bimbinglah aku. Bentuklah aku. Berikan aku hati yang senantiasa tergantung pada Engkau dan minta pertolongan Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Tuhan, bantulah kami supaya kami sadar kami ini tidak sanggup, kami ini terbatas. Tuhan, kami anak-anak Engkau butuh pertolongan dan bantuan Engkau, butuh berkat Engkau. Biar Engkau berkati kami, biar kami memiliki hikmat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus.